ya. Nah sekarang panjang banget itu, prosesnya lumayan ya dari tahun berapa? 2007 2007 sampai ke 2011 mulai garap Amarah Jiwa. 2012 rilis. 2012 rilis. Udah berapa album tuh? Itu udah album kedua. Album kedua. Dan Amarah Jiwa album kedua. Gua masuk di situ tahun 2011. Ya. Saat itu pada saat tinggal take vokal, Nanang cabut. Gitu. Iya. Jadi entah kenapa ya, mungkin kutukan atau gimana gitu ya. Yang untungnya itu nggak terjadi di album pertama. Nah di album kedua itu kita udah kira-kira 2011 kita mulai nyicil masuk studio rekaman buat produksi, musiknya udah, Nanang cabut. Jadi memang tinggal fasenya itu tinggal sesi vokal sama fill in sama gitu. sama fill in gitar gitu kan. Nanang cabut, aduh gimana gitu kan. Nah memang kita sama Dayu gitu ya udah kenal lama juga gitu. Jadi Dayu tuh selalu dari apa ya, mungkin pertengahan lah ya, pertengahan Natural berjalan tuh Dayu selalu ikut kita manggung gitu ya. Ya biasa manggung bareng juga gitu. Manggung bareng, terus kita manggung dia ikut, dia selalu mensubsidi iya selalu dia divisi perairan waktu itu gitu ya. Jadi kalau anak-anak kan manggung kan pasti capek gitu ya, haus. Nah, Dayu selalu menyediakan itu. Menyediakan pam. Ya, ayo lo capek menyediakan kan juga sih. Kesannya gue banyak duit banget gua. Ya, dia divisi konsumsi kita waktu itu gitu. Iya. Logistik kita di Dayu gitu kan. Nah, singkat cerita kita coba sebenarnya kita coba sebelum ke Dayu kita coba latihan sama beberapa vokalis. Ada beberapa teman-teman juga sih yang kita coba gitu ya, yang memang udah kita kenal, yang kita sering manggung bareng gitu kan. Ada beberapa kandidat waktu itu. Ada beberapa kandidat latihan. Ya mungkin sebagian dari kita ada yang sini, wah ini oke nih, tapi yang ini gua kurang apa gitu ya. Coba lagi yang ini, gua kurang ini gitu. Ini oke tapi kurang ini gitu. Ya terus siapa ya dong? Ini udah waktu itu Tengkati cuman kalau nggak salah nggak semingguan lebih dia mau manggung di Dejavu. Tahun berapa tuh? 2011. Ya. 2011 itu panggung pertama gue sama Hard to Kill tuh. Tinggal seminggu lebih terus gue udah beda formasi juga dong. Udah, tapi lagu-lagunya udah lagu-lagu yang buat Amarah Jiwa. Jadi dari Diagoni nambah Diagoni ada dengan 5 formasi itu di Amarah Jiwa Nanang cabut kan gitu. Formasi yang lainnya sama, masih gue main gitar, Edoy masih, Otak main bass, drummer juga masih Komang waktu itu kan. Vokalis yang Nanang cabut gitu kan. Siapa gitu? Tiba ya baru kepikiran, nah kenapa nggak Dayu aja gitu, coba juga gitu kan. Kita udah kenal anaknya, udah nyatu lah sama kita gitu kan. Coba deh latihan sama Dayu gitu. Pas coba ya udah. He's the one gitu saat itu. He's the one waktu itu. Dia belum personil, cuman waktu itu edisional gitu kan, bantuin mereka manggung di Dejavu. Terus kemudian jalan lagi, udah tinggal take vokal. Gue pikir bukan gua gitu karena mereka udah punya audisi vokalis lain kan. Nggak tahu nih mereka ngomong gue, yaudah lu ngisi vokal ya. Waduh, oke. Gue langsung kebut bikin lirik. Deh waktu itu ya cukup singkat juga sih. Lumayan panjang itu. Ya nggak panjang, singkat waktunya. Justru waktu lamanya tuh malah di mixing mastering. Iya. Mixing mastering waktu itu sampai 6 bulanan. Lamanya pasca produksinya itu di mixing mastering agak panjang waktu itu. Waktu itu kita kan emang ke Bandung gitu ya waktu itu. Menunggu list dari mereka sih. Dia karena gue baru bisa ngerjain ini di bulan ini ya gitu. Oh ya udah, jadi kita nunggu. Memang kenapa kesana juga rekomendasi teman-teman juga. Ya kurang lebih itu ke Yayat waktu itu kan, Kang Yayat. Itu juga rekomendasi teman-teman gitu. Kita pas jadi materi masih mentah gitu, kita kasih dengerin teman-teman kan, bacot gitu ya. Ke bacot kemana lah, ke teman-teman. Ini gue belum mixing master nih, kira-kira bawa kemana? Wah, kalau ini musiknya full satu album. Yang Agoni itu.
Yang Amar Jiwa yang itu. Amar Jiwa akhirnya kita coba lempar-lempar ke record label yang nyamber si Dadi Superglad. Ya, apa Firecats ya waktu itu ya. Ya, di album itu akhirnya dapat nominasi AMI Award dua nominasi. Album metal terbaik sama artis hardcore. Artis metal baru. Yang Amar Jiwa. Terus apa lagi? Nah, Amar Jiwa kurang lebih setahun ya, 10 tahun. Jadi dari Agony ke Amar Jiwa itu 5 tahun. Lebih dong. 5 tahun. 2007 2012 rilis kan. Oh ya. Ya, 5 tahun tuh. Kita pikir oh ini kayak banjir Jakarta yang siklusnya 5 tahunan gitu ya. Jadi pasca Amar Jiwa ya mungkin sebagian dari kita udah 5 tahun ke depan juga kita rilis album lagi gitu. Enggak. Ternyata Lebih panjang siklus lagi. Tahunan banjir itu hoax ternyata, bukan itu mitos gitu. Jadi ya kita waktu itu juga baru pada apa ya? Rumah tangga, baru merit, baru pada gawe gitu kan. Baru lulus kuliah juga ada gitu. Macam-macam lah. Tapi semangat pengen ngebandnya masih ada gitu. Berarti secara general baru 2 album ya? 2 album Amar Jiwa. Ya, saat itu tahun 2012. Sama di Agony. Ya, di Agony Amar Jiwa. 10 tahun setelah rilisnya Amar Jiwa, rilislah kita Resisten 2023 yang baru kita launching sekitar ya baru kalau rilis partinya itu kurang lebih di bulan apa ya? Juli ya? Juni atau Juli sih kemarin? Juli. 8 Juli. Tapi formasinya akhirnya berempat. Enggak, formasinya itu ada perubahan lagi tuh. Waktu garap berlima. Garap masih berlima, masih gue, Edoy, Dayu, Botak, drummer baru. Di pas produksi drummer baru. Jadi Komang cabut, Amar Jiwa jalan sekian tahun. 2017 kayak kurang lebih 16 17 gitu lupa. Komang cabut. Itu mulai produksi yang di album Resisten. Nyicil materi udah. Garap materi baru udah waktu itu. Bikin demo juga udah. Udah bikin demo. Masih Komang. Cuman ya satu dan lain hal Komang cabut. Nah, kita mikirin nyari drummer siapa gitu ya. Karena saat itu juga di daerah kita, di daerah timur tuh stok drummer juga nggak banyak gitu kan. Dikit gitu. Stok drummer tuh sedikit banget di situ kan. Jadi ya udah kita mau ngambil ini juga nggak enak, ngambilnya nggak enak, ya udah sambil jalan aja gitu. Berarti udah ada berapa tuh waktu sama Komang? Komang itu Komang lama ya sebenarnya kalau di album yang sekarang ini. Untuk produksi di album Resisten Komang nggak ikutan, cuma di rekamannya udah nggak ikut. Oh, rekamannya udah beda orang. Jadi dia dari 2016 cabut, tapi kita udah ada materinya, udah kita bikin gitu. Nah, ini yang Resisten ini formasinya siapa lagi nih? Resisten ketika produksi gue, Botak, Dayu, Edoy, sama Emen. Emen itu drummer baru kita waktu itu. Dia bandnya ada macam-macam ya, ada Stonehead, ada Sunset, ada Burn It, ada Sunset baru ini Sunset dia main reggae Sunset. Dengan yang album yang sekarang ini prosesnya singkat ya berarti. Lama juga. Kita mulai produksi itu sebenarnya kita mulai produksi itu di Februari 2020. Kita mulai produksi pertama kali masuk studio itu Februari 2020. Kita udah bikin guide di studio. Udah mulai masuk studio tuh bikin guide. Maret 2020 pemerintah ngumumin pandemi. Jadi kebijakannya saat itu PSBB kan. Pembatasan sosial berkala itulah gitu. Nah, kita sebagai warga negara yang taat dengan aturan pemerintah, ya udah kita ikutin tuh. Ya kita berpikir juga ya, kita punya anak-anak kecil gitu ya. Jadi memang kita membatasi juga waktu itu. Tapi dari itu kan Maret tuh. Mulai bulan Juni kitanya mulai gerah juga gitu. Nih sampai kapan? 2020 juga. Dua masih di 2020. Ini mau sampai kapan nih kita nunggu nih? Mau kita tunggu sampai pandemi selesai? Moodnya berubah nih nanti nih. Sedangkan saat itu kita kayak lagi apa ya? Lagi on fire gitu ya. Lagi semangatnya. Ayolah. Udah 10 tahun ini gitu kan. Iya. Saat itu ya kita belum sebulan. Ayolah bentar lagi 10 tahun kan gitu. Ayolah bentar lagi 10 tahun. Masa nggak rilis apa gitu loh. Gitu kan, ya udah deh. Agak ngotot waktu itu, ya udah gini, kita sepakatin,
ya udah coba kita koordinasi sama studio, bisa nggak jalanin? Bisa, tapi nggak banyak. Ya udah. Jadinya kita kalau pas rekaman di Resistance kemarin tuh per sesi misalnya tag gitar ya cuma Mamet doang atau satu orang dilatih dua dia. Kan Dayu tag vokal nih. Dayu cuma didampingin operator studio sama Botak yang nemenin. Atau kadang gantian gue gitu. Atau Botak datang sebentar, cabut, gue datang gitu. Jadi memang kita batasin tuh. Ketika gue tag gitar juga kayak gitu. Yang datang paling cuma Botak. Itu atau berapa lagu sih di album Resistance? Resistance tuh total 10 sama satu lagu cover band hardcore Losers yang kita. Jadi lagu kita sendiri 9, satu lagi lagu cover. Loser. Yang bikin beda apa di album Resistance? Yang bikin beda hardcore dengan genre kalian lah. Personil dulu deh. Ya, kalau personil di ketika produksi album kelar mau rilis, Edoy cabut. Edoynya cabut. Rekaman udah kelar tuh. Rekaman udah kelar. Pas mixing mastering cabut. Dia cabut. Ngisi. Jadi di album Resistance ini apa isian gitar Edoy masih ada. Secara musik juga dia banyak ngasih riff gitar juga gitu. Tapi menurut kalian tuh musik yang kalian jadiin di album itu bedanya apa sih dengan yang sebelumnya atau di lingkungan yang hardcore lain tuh di genre di skena itu? Apa ya, dibilang beda? Kalau misalnya dibilang beda, nggak beda karena image-nya di Hard to Kill itu kan ini bandnya genre apaan sih, nggak jelas gitu kan. Ya udahlah ya sekalian aja kita bikin seabsurd mungkin. Jadi kita bikin nggak jelas, kita tabrakin unsur-unsur thrash metal juga ditambahin, ada stonernya juga. Ya mungkin beberapa misalkan kayak di album Amal Jiwa kita mungkin lebih cenderung hardcore sama metalnya gitu ya. Nah kalau di Resistance tuh ada grindcore-nya terus ada stoner-nya juga ada hardcore-nya juga kental gitu, thrash-nya juga ada gitu. Tapi dari 9 lagu lah itu ada nggak yang memang bisa daya untuk nilai jualnya dari segi musik hardcore tuh dari kalian tuh bakal boom? Kalau itu sih kita kembalikan lagi ke dengerin sih. Kalau kami sih cuman bisa buat lagu seenak senyaman yang kami bisa gitu, terus itu kita balikin lagi ke pendengar sih gitu. Nah kan mungkin kan dari pendengar kita kan beda, dari band juga beda. Nah ini album ini rilis sama siapa sih labelnya? Ya itu akhirnya kami bidani sendiri itu. Jadi kita rilis udah bukaan 9 nih kan. Ini kudu dikeluarin, akhirnya kami bidani sendiri, bikin record label sendiri. Ya mungkin karena kitanya nekat ya waktu itu ya. Orang pandemi lu rekaman gitu kan. Record label juga pada mikir kan. Lu lagi pandemi lu mau rilis album. Lu orang lain bertahan hidup, kerja ada yang putus gitu kan. Makan ya apa adanya. Lu ngeband rekaman, lu gila apa gitu kali ya. Di kita juga agak ini gitu, ngapain juga ngotot amat gitu kita gitu kan. Cuman ya udah kita pas akhirnya kita coba lempar ke beberapa teman-teman gitu ya label yang memang dia main label. Dan saat itu memang nggak ada rilis apa-apa juga sih sebenarnya waktu kita mulai sounding itu ya. Belum ada rilisan apa-apa juga. Gitu. Ya udah akhirnya kita udah daripada ini lagi lama lagi materinya tuh sebenarnya materi rekaman tuh di 2021 itu udah kelar. Jadi kita niatnya 2001 kelar, 2022 rilis gitu. Nah, di waktu bersamaan kan kita coba lempar. Ada satu materi yang kita tembus ikutan kompilasinya Black NJ waktu itu kan. Black NJ submission tembus. Akhirnya kita masukin satu lagu. Kita juga di selang sehari kita rilis single. Yeah. Jadi waktu itu yaudah 2022 kita coba lempar ini deh. Tes ombak nih, kita lempar single dulu gitu ya. Sebelumnya di 2021 kita kasih materi ke Black NJ gitu kan. Akhirnya masuk ke kompilasinya, cuman kita nggak tahu waktu itu rilisnya kapan mereka. Jadi ketika kita announce tanggal sekian kita rilis single, Black NJ besokannya rilis kompilasinya gitu. Jadi di 2022 Januari waktu itu ya. Januari itu kita rilis single yang Parasit sama rilis single yang KRL, Konsumsi Racun Legal. Tadi mau bantai di tahun yang sama, cuman kayaknya waktu itu
Modalnya nggak ada. Iya, duit belum ada waktu itu. Temanya tuh album apa sih? Temanya album Res itu? Ya, kalau tema gue narik benang merahnya sih dari Amarah Jiwa ya, kan emang gue udah mulai terlibat di situ, dan sebelumnya juga gue tanya sama anak-anak, Diago ini apaan sih liriknya, ya tentang kehidupan pribadi manusia, sosial kayak gitu deh. Jadi ya yang gue angkat dari Amarah Jiwa dan Resistan itu masih sama, tema-tema tentang kita gitu, problematika hidup, tentang pertemanan gitu kan, hubungan sama apa, pacar mungkin, sama itu. Jadi kadang-kadang gue bikin lirik itu berdasarkan dari pengalaman pribadi gue sendiri, sama kadang-kadang ada orang cerita masalah hidupnya gitu ya, gue bikin lirik. Sebenarnya sih lagu cinta sih yang gue tulis di situ. Jadi dari segi Lagu lirik cinta tuh, yang marah-marah. isunya isu personal, isu personal yang mungkin lebih ke curhatan gitu ya. Tapi marah, tapi lebih ke marahnya gitu. Lebih ke Entah marah. Dayu dia di kantornya ada Iya. singgungan apa gitu kan. Nah, Iya. dituangin lah di situ. Dituangin kan nggak mungkin juga kan marah-marah sama bos kan. Nah. Marah-marah lewat lirik. Iya. Iya. Ini sosial ya itu. Ya, jadi isunya isu-isu Atau personal. marah-marah sama temen di kantor kan juga nggak enak juga.